Kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, membuat kita selalu bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami selalu bersyukur kepadamu dan kami mau membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 34. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, kita ada dalam tema mendekatkan diri pada perjamuan kudus. Perjumpaan dengan Kristus, saudara, memang menjadi kerinduan setiap orang percaya. Kendati demikian, sebenarnya kita selalu bertemu dengan Kristus setiap hari. Namun, lebih dari itu, kita mesti mengalami tubuh dan darah Kristus yang adalah tanda dan meterai akan kesetiaan kepada umat-Nya. Banyak juga yang mangkir dari meja perjamuan karena berbagai macam alasan. Saudara, perjamuan kudus adalah peristiwa yang ditetapkan Yesus dan diberi perhatian khusus oleh Paulus. Yesus menyadari adanya kekeliruan yang dilakukan jemaat ketika memasuki meja perjamuan. Paulus menegur jemaat dengan maksud memperlihatkan ajaran yang lebih teratur, agar jemaat hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Ada beberapa sikap jemaat yang dicela oleh Paulus, yaitu kecenderungan menjadikan perjamuan sebagai tempat untuk minum anggur secara berlebihan hingga mabuk, dan tempat untuk makan dengan rakus. Di sisi lain, jemaat pun ada yang menjadikan ajang pamer kekayaan, sehingga perjamuan disalahpahami sebagai tempat mendapatkan makanan yang banyak. Hal tersebut, saudara, menghilangkan makna kasih Allah dalam perjamuan, sebab ia menyimbolkan pengorbanan Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya untuk menggantikan manusia menanggung kesalahan karena dosa. Saudara, penghayatan perjamuan telah lenyap karena kepentingan tertentu, hingga jemaat tidak lagi menghargai dengan tidak menyiapkan diri, bahkan menyadari keberdosaannya.
Roh Kuduslah yang akan meneguhkan kita, memaknai perjamuan. Bahkan sekarang dalam meja perjamuan, kita bersama dengan anak-anak merasakan kehadiran Kristus. Karena itu saudara, mari kita membimbing anak-anak kita untuk turut merasakan anugerah Allah melalui perjamuan. Sekaligus mengajak kita untuk tidak menjauhkan diri dari perjamuan. Mari mendekatkan diri pada meja perjamuan dan kita akan merasakan kasih Tuhan yang besar, pengorbanannya yang indah, yang dinyatakan untuk menanggung dosa kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar memahami dan terus memahami tentang perjamuan, bahwa kami semua mesti mengambil bagian dalam perjamuan, menikmati anugerah Tuhan, pengorbanan Kristus yang besar bagi kami. Biarlah makna perjamuan ini selalu mengambil bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat dan teguh menjalani kehidupan karunia Tuhan, dan kami akan selalu bersandar hanya kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini mengambil bagian, dan Engkau juga Tuhan akan terus memberkati kami dan terus mengasihi keluarga kami, agar kami hidup dalam damai sejahtera-Mu, mengasihi anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami. Biarlah kami semua terpelihara oleh Tuhan, sehingga dalam keluarga kami nama-Mu selalu kami agungkan. Kami memiliki banyak pergumulan hidup. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan hibur. Dengan segala tantangan dan masalah kami, mampukan kami melewatinya, karena bersama Tuhan kami akan tenang. Juga Engkau memberkati untuk setiap sukacita yang kami alami, agar setiap sukacita kami sempurna di hadapan Tuhan. Memberkati para orang tua kami dalam usia indah, agar mereka selalu bersukacita dalam kasih-Mu. Memberkati semua yang mendengarkan renungan harian ini, diberkati dengan firman-Mu, dan hidup mereka selalu dijalani dalam kebahagiaan bersama Kristus. Memberkati semua pelayan Tuhan, pakai mereka memberitakan Injil dengan sukacita. Memberkati setiap bagian dari pelayanan pemerintah untuk memerintah dengan bijaksana, memakai pemimpin kami untuk menegakkan kebenaran-Mu. Kami berserah diri kepadamu dan mohon ampun Tuhan untuk semua dosa yang kami lakukan. Kami percayakan hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Ini kami yang datang padamu berserah hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan untuk kesetiaan kita mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita semua terberkati dengan firman ini, hidup kita ditolong dan dipimpin Tuhan. Terus semangat menjalani kehidupan di sepanjang bulan Agustus. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita.